Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan aplikasi kami yaitu aplikasi Preloved. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nela Gayanti Tami dengan NIM 240304047 dan teman saya Indah Syafira Sahwadani dengan NIM 24030450119. Nah, oke, kita mulai dari struktur package di aplikasi Preloved yang kita buat di NetBeans. Nah, di project ini tuh kita membagi kode beberapa package supaya lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, untuk tahap awal kita punya package utama, misalkan package Preloved. Package ini tuh berisi kelas-kelas inti seperti koneksi database dan form utamanya. Ini dia package-nya. Selanjutnya, Kenapa package ini penting? Karena dengan package, kode jadi terstruktur, tidak tercampur antara tampilan, proses, dan database. Nah, salah satu kelas paling penting di package ini adalah kelas koneksi. Karena semua fitur seperti login, checkout, payment sukses, sampai cetak resi nanti butuh akses database. Untuk struktur package-nya, kita ada preload dan admin. Preload itu isinya ada koneksi, login, homepage, checkout, dan payment sukses. Sedangkan admin itu login admin, resi, dan cetak resi. oke, Selanjutnya, selanjutnya aku jelasin kelas koneksinya. Nah, kelas koneksi ini itu berfungsi menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL yang ada di PHP MyAdmin. Nah, database kita tuh namanya Preloved dan dijalankan lewat exam P. Nah, di sini kita udah siapin tabel di PHP MyAdmin-nya. Data yang akan masuk ke database-nya tuh seperti ada nomor pesanan, nama, alamat, barang, jumlah barang, harga, total, dan payment yang akan digunakan. Selanjutnya, selanjutnya di kode ini, kita menggunakan JDBC MySQL untuk menghubungkan Java ke database. Localhost artinya database berjalan di komputer kita sendiri. Port 3308 adalah port default MySQL, dan preload adalah nama database di PHP MyAdmin. Metode Metode getConnection ini nantinya dipanggil oleh from lain. Misalnya login user, checkout, dan payment sukses, supaya data transaksi bisa langsung tersimpan ke PHP MyAdmin. Selanjutnya, nah kalau koneksi berhasil, kalau koneksinya berhasil, data seperti akun user, preload, transaksi check out, pembayaran, dan itu otomatis masuk ke database dan bisa kita lihat di PHP MyAdmin-nya. Nah, ini juga yang nanti dipakai oleh role admin, super admin untuk membuat dan mencetak resinya. Jadi, selanjutnya. jadi kesimpulannya, package digunakan untuk merapikan struktur program, dan kelas koneksi menjadi fondasi utama agar aplikasi preload bisa terhubung ke database. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita punya package dan koneksi database, langkah selanjutnya adalah fitur login. Nah, di aplikasi Prolog ini tuh kita punya dua role, yaitu role user dan super admin. Nah, login ini tuh berfungsi untuk mengecek apakah username dan password yang dimasukkan tuh sebenarnya bebas ya, bisa apa aja, nggak kita simpan ke database. Selanjutnya, Selanjutnya, kalau login berhasil, sistem akan membaca role pengguna. Kalau role-nya user, maka diarahkan ke homepage user. Kalau role-nya super admin, maka diarahkan ke halaman admin. Sekarang kita masuk ke kelas login. Kelas ini biasanya berupa from JFrame yang berisi input, username, password, dan tombol login. Saat tombol login diklik, sistem akan menjalankan query select ke database. Selanjutnya, nah di sini tuh kita pakai prepare statement. Tujuannya supaya lebih aman dan menghindari SQL. Nah, curious like ini tuh sebenarnya tuh kita tuh kalau untuk username sama password itu nggak simpan ke database, jadi tuh bebas yang jadi bebas kalau misalkan di super admin itu kita udah sesuai sama codingannya. Jadi kalau role-nya user tuh maka diarahkan ke homepage dan user bisa melihat produk pre-love, checkout sampai payment sukses. Nah, kalau role-nya super admin maka diarahkan ke dashboard admin yang berisi fitur pembuatan resi dan cetak
REST PDF. Nah, jadi fitur login itu berfungsi sebagai gerbang utama aplikasi Preloved yang membedakan hak akses antara user dan super adminnya. Selanjutnya, Setelah user berhasil login, sistem akan mengarahkan user ke homepage. Di halaman ini, user bisa melihat daftar produk Preloved yang tersedia. Homepage ini berfungsi sebagai halaman utama user sebelum melakukan checkout. Sekarang kita masuk ke kelas produk Java. Kelas ini berfungsi sebagai model data yang menampung informasi produk dari database. Kelas ini hanya berisi atribut dan getter-setter. Tujuannya supaya data produk bisa dipanggil dengan rapi di homepage. Selanjutnya, kita masuk ke homepage Java. Oke, di sini kita tuh menampilkan produk ke dalam GTable. Nah, saat homepage dibuka, sistem akan langsung sistem menunjukkan produk-produknya. Nah, kode ini akan mengambil dari semua data dari tabel produk lalu ditampilkan ke dalam tabel di homepage. Dalam itu tuh user bisa melihat produk secara real time-nya. Selanjutnya, Selanjutnya, setelah user memilih produk, user bisa klik tombol checkout untuk melanjutkan pembelian. Data produk yang dipilih seperti ID produk dan harga akan dikirim ke halaman checkout yang nantinya akan diproses sampai payment sukses. Jadi, homepage berfungsi sebagai penghubung antara login dan checkout, dan semua data produk terintegrasi langsung dengan PHP MyAdmin. Selanjutnya, nah, aku masuk ke bagian checkout-nya. Di bagian ini tuh kita akan menjelaskan bagaimana sih alur proses checkout dan payment di aplikasi Preloved ini. Nah, semua proses utamanya tuh berjalan di kelas checkout page. Di halaman itu data produk yang sudah dimasukkan ke chart akan ditampilkan dan kemudian itu diproses menjadi order. Di dalam metode CMB Payment Action Performat, mana codingannya? Oh, itu. Program itu mulai menghitung total belanjanya. Caranya dengan melakukan looping pada list chart, lalu setiap produk itu diambil nilai totalnya dan dijumlahkan ke variabel total bayar. Selanjutnya, setelah itu, sistem membuat nomor order otomatis lewat function generate order number. Kemudian, user memilih metode pembayaran dari combo box. Nilai pilihan tersebut disimpan ke variabel metode pembayaran. Langkah berikutnya adalah menyimpan data order ke database. Di sini digunakan prepare statement agar proses insert lebih aman. Data yang disimpan meliputi nomor order, total pembayaran, metode pembayaran, serta data item dari chart. Kalau proses insert berhasil, sistem menampilkan pesan order berhasil disimpan. Nah, kalau penyimpanan Selanjutnya, gagal, program itu akan masuk ke blockage dan menampilkan pesan error. Di sini juga ada return supaya proses itu berhenti dan tidak lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kalau insertnya berhasil, sistem tuh langsung membuka halaman payment success. Objeknya tuh dibuat dengan memanggil konstruktor. Kayak new payment success order number total bayar. Nanti akan ada codingannya. Terus jadi tuh nilai nomor order dan total pembayaran tuh dikirim ke form tersebut. Selanjutnya, selanjutnya, di dalam kelas payment success, kedua data tadi akan ditampilkan ke label. Yang pertama ada label order number, yaitu menampilkan nomor order. Yang kedua ada label total bayar, yaitu menampilkan total pembayaran. Tampilan ini berfungsi sebagai bukti bahwa transaksi berhasil, sekaligus halaman konfirmasi ke user. Terakhir, halaman checkout page ditutup menggunakan this dispose supaya user hanya melihat halaman sukses pembayaran saja. Jadi alur checkout dimulai dari menghitung total, menyimpan order ke database, dan berakhir dengan menampilkan halaman payment sukses yang membawa ke nomor order dan total pembayaran. Selanjutnya, nah di bagian ini tuh kita menjelaskan cara teknis bagaimana alur kerja coding pada Oh, kita masuk ke fitur super admin, sorry. Mana super adminnya? Nah,
Di bagian ini tuh kita menjelaskan secara teknis bagaimana alur kerja codingan pada fitur superadmin di kelas superadmin page ini. Nah, saat halaman superadmin kebuka, program itu menjalankan metode load data pesanan. Load data pesanan. Di dalam metode ini tuh program membuat koneksi ke database lalu menjalankan query select from pesanan. Nah, hasil query itu dibaca menggunakan result set. Kemudian setiap baris data tuh dimasukkan ke default tabel model dan akhirnya akan ditampilkan ke tabel GUI di aplikasinya. Selanjutnya, Artinya, tabel pada halaman superadmin tidak manual diketik, tetapi benar-benar diambil langsung dari database. Kolom yang dimasukkan ke tabel antara lain nomor pesanan, nama pesanan, alamat, item yang dibeli, jumlah, harga per item, total pembayaran, dan status pembayaran. Selama proses ini, semua data dimasukkan ke tabel menggunakan perulangan, yaitu while result set next. Selanjutnya, di halaman ini juga terdapat tombol aksi, misalnya tombol update status, tombol saat tombol ditekan. Jadi, event listener akan membaca baris tabel yang dipilih, kemudian mengambil nilai nomor pesanan sebagai kuncinya. Setelah itu, program tuh membuat query update pesanan set status where no pesanan. Query tersebut dijalankan menggunakan paper statement agar lebih aman dari SQL injection-nya dan memastikan data yang dikirim ke database itu sesuai tipe datanya. Selanjutnya, jika update berhasil, program memanggil kembali metode load data pesanan. Tujuannya untuk refresh table secara otomatis, sehingga admin bisa langsung melihat status terbaru tanpa menutup halaman. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian cetak resi PDF-nya. Nah, fitur ini tuh dipanggil ketika tombol cetak resi itu ditekan di halaman super adminnya. Pertama, program mengambil data dari baris yang dipilih dari tabel, seperti nomor pesanan, nama pesanan, alamat, item, jumlah harga, dan totalnya. Nah, data tersebut kemudian dikirim ke kelas resi PDF melalui konstruktor. Nah, sebenarnya itu kita tuh masukkan secara manual, habis itu baru kita tuh bisa mencetak sesuai sama yang kita masukkan gitu. Selanjutnya, selanjutnya di dalam resi PDF Java, program mulai membuat dokumen PDF. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada membuat objek dokumen, lalu menentukan lokasi file output, lalu membuka dokumen dengan dokumen open, menuliskan teks resi menggunakan paragraf, menambahkan detail transaksi baris demi baris, dan menutup dokumen dengan dokumen close. Setelah dokumen ditutup, PDF siap digunakan. Selanjutnya, nah, data yang dicetak di dalam PDF itu meliputi ada nama pesanan, nama pembeli, dan alamat, nama item dan jumlahnya, harga per item, total pembayaran, dan tanggal transaksinya. Sehingga file tersebut tuh bisa digunakan sebagai bukti transaksi resmi atau resinya. selanjutnya, jika PDF berhasil dibuat, program menampilkan pesan resi berhasil dicetak. Kalau terjadi error, proses akan masuk ke block charge dan error tersebut akan ditampilkan agar admin tahu apa yang salah, misalnya masalah koneksi atau lokasi penyimpanan file. Nah, super, Selanjutnya, super admin itu berperan sebagai pusat kontrol. Transaksi data diambil langsung dari database dan dapat diperbarui secara real time. Jadi, sedangkan fitur cetak resi PDF itu mengubah data pesanan menjadi dokumen otomatis melalui proses generate PDF di kelas resi PDF. Jadi, kedua fitur ini saling terintegrasi monitor pesanan, update status, dan cetak bukti transaksinya. Nah, sekarang kita masuk ke GUI-nya. Coba ditolong di-run. ya, Oke, di sini aku akan menjelaskan untuk user. Jadi, kita masukin terserah username-nya sama password-nya. Contohnya Neila, password-nya. Dan kita pencet login. Login user berhasil dan akan
mengeluarkan homepage-nya. Nah, kita pilih nih mau pesen yang mana. Tinggal dipencet aja, misalkan blus dan kemeja. Langsung kita pencet check out. Nah, kita insert namanya, alamat. Nah, ini kita tuh bisa nambahin nambahin juga. Misalkan blusnya 2, kemejanya 3, misalkan. Nah, kita pilih deh payment methodnya mau pakai apa. Misalnya pakai QRIS. Nah, ini muncul langsung totalnya dan langsung ke confirm paymentnya. Nah, order berhasil disimpan. Oke. Nah, ini dia muncul ke payment successful. Nah, ini udah ada nomor ordernya sama total pembayarannya. Dan ada back to home. Nah, itu langsung tersimpan ke PHP MyAdmin. Coba minta tolong untuk dibuka di PHP-nya. Oke. Nah, ini tersimpan tuh. Ada eh, datanya tuh. Nah, langsung tersimpan di database-nya. Selanjutnya untuk admin. Selanjutnya untuk user yang admin. Pertama, username itu namanya super admin. Lalu mencet login. Login super admin berhasil. Selanjutnya, masukkan nomor pesanan yang berada di sini, yang tadi. Ps, Nama pesanannya, Naila. Itemnya 2, harga itemnya. Pilih juga metode pembayarannya, lalu cetak resi. Nah, resi udah bisa dicetak. Oke. Resi berhasil dicetak, ya. Oke, seperti itu aplikasi kami. Eh, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.